The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha, oke. Hari ini kita akan ibadah sama-sama kepada Tuhan. Sebelum itu, kakak mau perkenalkan diri dulu. Kakak Ira di sini, ada Kakak Odi dan ada Kakak Jessica. Senang bisa ketemu teman-teman, adik-adik semuanya hari ini. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita pagi ini, kita sama-sama akan memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Dalam hitungan yang ketiga kita memperkatakan firman Tuhan ini. 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kita. Kita akan sama-sama membuka dengan doa. Kakak Ira mengajak teman-teman semua di rumah lipat tangan, tutup mata, kita arahkan hati kita, pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami sepanjang seminggu berjalan. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai habisnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang semangat Kakak Era mau lihat tepuk tangannya buat Tuhan. Yeay.
Semuanya masih semangat? Masih lagi Kak Kira mau tanya, semuanya masih semangat? Masih luar biasa. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kakak Ira ajak teman-teman di rumah berdiri semuanya. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau bergoyang buat Tuhan. Yang setuju kasih jempol begini buat Tuhan. Ya, Tuhan baik ya. Sama-sama kita mau memperkatakan firman untuk setiap kita yang mau menabur untuk Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama Kak Kira mengajak kita tepuk tangan semuanya. Ayo semangat yuk. Katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya, katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Semuanya, hey! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, makin semangat buat Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lagi katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid. Lagi ya, sama-sama katakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tepuk tangan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Ayo teman-teman di rumah bersama-sama sekali lagi kita memuji Tuhan. Semangat ya teman-teman. K-A-S-I-H,
Mari beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Segala hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Segala hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya teman-teman. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah puji Tuhan tadi loh. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan. Mari Kakak Odi ajak kita semua lipat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan sekarang. Duduk manis ya teman-teman, kita mau masuk dalam penyembahan. Kasih Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini,
bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Mari teman-teman, kita lipat tangan kita mau bersatu dalam doa. Ayo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tadi kami juga sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami roh ketaatan Tuhan, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan baca ayat hafalan kita ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Ayo teman-teman, dibuka, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat belum? Ayo kita baca ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan minggu ini, Bunda mau tanya dulu, masih ingat nggak firman minggu kemarin? Ayo, apa? Betul sekali, firman minggu kemarin tentang orang Samaria yang baik hati. Kita belajar dari orang Samaria ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita bukan cuma mengasihi teman atau orang-orang terdekat atau keluarga, tetapi kita harus mengasihi juga musuh kita. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Oke? Nah, kita akan lanjutkan dengan firman minggu ini. Firman minggu ini berjudul tentang perumpamaan seorang penabur. Diambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 25 atau dari Markus 4 ayat 1 sampai 20 atau dari Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Oke. Nah, teman-teman, pada suatu hari, pada saat Tuhan sedang berada di tepi danau, Tuhan pun berdiri di atas perahu dan banyak orang mengurumuni dia. Mereka ingin mendengarkan pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, pada saat itu Tuhan menyampaikan pengajaran tentang seorang penabur. Kita dengar sama-sama ya teman-teman. Pada suatu hari ada seorang penabur yang menabur benihnya. Benih, teman-teman tahu benih enggak? Nah, benih itu adalah bibit daripada tanaman.
Nah, suatu hari penabur ini menabur benih. Benih ini jatuh di pinggir jalan. Benih dan jatuh sebagian di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini dimakan oleh burung-burung yang ada. Dimakan berlahan-lahan hingga benih ini pun habis. Ada juga sebagian benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Di tanah yang berbatuan ini kadar tanahnya sangat sedikit. Maka pada saat benih itu ditabur, benih itu tumbuh, tetapi pada saat matahari menyinari benih itu, pada saat matahari menyinari tanaman itu pun menjadi layu karena tanaman itu kekurangan air, karena batu tidak bisa menyimpan air. Lalu penabur itu pun menabur benih, ada yang sebagian jatuh di semak duri. Nah, benih yang jatuh di semak duri ini sama-sama bertumbuh. Jadi benih yang ditabur itu tanamannya tumbuh dan semak berdurinya juga tumbuh. Sehingga semak berdurinya pun menghimpit tanaman sehingga tanaman itu menjadi mati. Karena semak berduri itu tanaman benalu, ya. Lalu ada sebagian benih juga yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik. Dan tanaman yang tumbuh menghasilkan buah berkali-kali lipat karena tumbuh di tanah yang subur yang memiliki kadar air yang bagus. Buahnya berkali-kali lipat, ada 100 kali, ada 60 kali lipat, dan ada juga 30 kali lipat. Nah, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada orang-orang yang ada di kerumunan di tepi pantai mendengarkan pengajarannya. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan yang dimakan habis oleh burung-burung itu seperti orang yang menerima firman Tuhan tetapi tidak menyimpannya di dalam hati. Maka ketika iblis datang untuk mengambil firman itu, mereka pun jatuh di dalam dosa karena mereka tidak mengerti akan firman. Untuk yang benih jatuh di bebatuan, itu seperti seorang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu dengan gembira. Tetapi pada saat penganiayaan datang, ia pun jatuh di dalam dosa. Karena orang seperti ini orang yang lemah. Lalu ada juga seperti benih yang jatuh di semak belukar, semak duri. Itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Tetapi mereka bukan cuma menyimpan firman Tuhan di dalam hati, tetapi mereka juga menyimpan sesuatu di dalam hati. Seperti kekhawatiran yang sebenarnya itu dilarang oleh Tuhan. Nah, seperti mereka menyimpan hal-hal yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Seperti mereka melakukan firman Tuhan, tetapi mereka juga melakukan dosa. Itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus berusaha melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, orang seperti yang menerima firman Tuhan dan seperti orang yang menerima firman Tuhan dan menyimpan juga dosa di dalam hati. Kita tidak boleh melakukan seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur ini seperti orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu, menyimpannya di dalam hati
dan tekun melakukan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ketekunan yang mereka lakukan itu membuahkan hasil, membuahkan buah. Nah, seperti ini yang Tuhan mau, menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, kita belajar ya, kita harus jadi orang-orang seperti penabur yang menabur benih di tanah yang subur, menjadi orang-orang yang menerima firman Tuhan, menaruh di dalam hati, dan tekun melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga melakukan firman dan melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu aja teman-teman hari ini. Jadi kesimpulan kita yaitu kita harus melakukan firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jangan karena terpaksa ataupun ada tujuan lain, tetapi dengan sikap hati yang benar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu firman dari Bunda. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dah. Oke teman-teman, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita berdoa, Jessica minta supaya teman-teman menutup mata, lalu melipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kota Sorong, biarlah berkat perlindungan dan berkat Kau curahkan bagi kota ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kota ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Biarlah Engkau pulihkan kota ini, dan Tuhan Engkau biarkan kota ini menjadi kota berkat. Biarlah bangsa-bangsa datang supaya mencari Engkau lewat kota ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami akan percaya Tuhan, ke bangsa kami, Engkau menyertai bangsa kami Bapak. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kota-kota yang mengalami bencana alam Tuhan. Kiranya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan Bapak, Engkau mau hiburkan hati mereka Bapak. Biar setiap mereka Tuhan di kota-kota yang mengalami bencana Bapak, Engkau mau memperingatkan mereka Tuhan bahwa apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami akan percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang memberkati bangsa lain, menjadi bangsa yang dapat dicontohi Bapa untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa juga buat bangsa-bangsa ya Tuhan, untuk setiap negara-negara yang ada di bumi ini ya Bapak. Kami berdoa biarlah bangsa-bangsa diberkati, setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberkati. Kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa akan bersatu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan ketika Tuhan memulihkan keadaan kami semua. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang mengalami bencana di belahan bumi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi ibu bagi mereka, Tuhan sendiri yang menjadi ayah bagi mereka, dan terus memberkati, menyertai kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, berkat bangsa-bangsa Tuhan sudah curahkan atas setiap kami, atas tempat kami, atas bangsa kami, atas seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan dapat membawa sukacita Tuhan buat setiap anak-anak yang ada. Kami berdoa juga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap telinga yang mendengar Tuhan, setiap mata yang melihat dapat melakukan apa yang diberitakan dari firman-Mu Tuhan. Mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang murni, tulus hati, melakukan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang menikmati berkat-Mu ini Tuhan dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati dan kami sangat bersyukur. Nah teman-teman, Bunda ajak teman-teman semua membuka tangan, mengangkat tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena sekarang kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.